Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Kali ini kita akan belajar terkait dengan polymorphism di PHP. Polymorphism adalah salah satu fitur pemrograman berorientasi objek. Begitupun di PHP ya, memiliki fitur ini. Secara umum, polymorphism berarti kemampuan untuk memiliki banyak bentuk. Dalam kata lain, polymorphism menggambarkan pola dalam pemrograman berorientasi objek, di mana sebuah kelas memiliki fungsi yang bervariasi sebagai antarmuka yang berbagi ya, sebagai berbaginya antarmuka. Nah, silahkan teman-teman untuk mulainya buka lagi Laragonya, jalankan Apache-nya. Kita coba jalankan juga localhost-nya ya. Oke, ini sudah jalan. Kemudian teman-teman silahkan buka project dan text editornya ya. Nah, kita akan coba pelajari dulu untuk polymorphism ya. Nah, kalau misalkan kita bikin kelas diagramnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi polymorphism ini bisa kita ambil dari kelas abstrak ataupun kita bisa ambil dari interface. Nah, nanti abstrak class ataupun interface akan digunakan di kelas turunannya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari kelas-kelas yang kita buat, kita bisa memiliki banyak bentuk. Nah, ini ada yang mengextend, ada yang mengimplement ke induknya ya. Oke, ini kita akan coba buat. Pertama kita akan buat file index.php. Nah, di sini kita akan definisikan sebuah kelas abstrak ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas kelas abstrak di video sebelumnya. Nah, kita definisikan namanya person, misalkan ya. Nah, person ini memiliki abstrak method. Nah, kita definisikan abstrak. Nah, di PHP seperti yang pernah dijelaskan harus public ya kalau kelas abstrak. Misalkan public function grid ini ya. Seperti ini abstrak kelasnya. Kemudian dari abstrak kelas ini kita bisa pasang atau diimplement atau di-extend di kelas lain. Misalkan saya bikin kelas English. Nah, English ini akan extend dengan person. Misalkan greetingnya hello. Kemudian saya akan buat sebuah kelas lagi namanya misalkan Jerman. Kita akan extend lagi dengan person. Nah, kemudian kita akan berikan misalkan ini kita kasih tanda halo, kemudian kita kasih tanda seru ya sebagai pembeda. Supaya nanti pas dicetak kelihatan. Kemudian kita akan buat misalkan kelas satu lagi French. Nah, Prancis kita akan extend lagi person. Nah, kita akan isi misalkan ini ya random aja, ini hanya untuk pembeda ya. Nah, dari sini kita juga bisa membuat sebuah function untuk mengeksekusinya. Misalkan kita akan buat sebuah function, ini kan grade yang ini ya, kita buat greeting. Isinya ini person, dan kita misalkan buatnya global aja ya supaya nanti kita bisa menginput apapun di sini. Nah, kemudian kita akan lakukan for each. Nah, kita lakukan perulangan dari si person ini. Kalau enggak kita people aja ya. Sebenarnya sama aja ya. Karena kita buat menampungnya ya people. Nah, kita akan echo grid ya. Kita akan cetak, kemudian kita akan tambahkan di sini BR untuk supaya ke bawah. Kita tambahkan slash BR. Nah, seperti ini. Tutup petiknya. Oke. Ini sebuah fungsi yang akan kita panggil untuk mengeksekusi objek atau misalkan kelas yang diinstansasi ya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah array, misalkan
people, ini akan kita buat sebuah array object. Kita buat di sini new, misalkan English, kita buat ya. Kemudian kita bukan new Jerman dan new French. Seperti ini. Kita tutup dengan titik koma. Nah, di sini kita bisa panggil greeting, kita masukkan people-nya ke sini. Oke, kita save ya. Nah, sekarang kita bisa coba jalankan PHP tutorial. Nah, kita ambil yang polymorphism ini. Lihat, hello, kemudian ini hello tanda seru, dan yang lain bisa dijalankan. Nah, kita memiliki banyak bentuk dari satu objek person ini ya. Nah, dari satu abstract class person ini kita ini sebut dengan polymorphism ya. Nah, kemudian untuk polymorphism juga kita bisa mengembangkan ya. Misalkan kita akan mengembangkan metode dari ini grid ini ya. Nah, kita tidak perlu untuk merubah dari yang sudah ada. Misalkan tidak perlu merubah ini ya. Tidak perlu merubah yang sudah jalan. Kita tinggal lakukan saja penambahan. Misalkan kita tambah lagi extend di sini ya. Misalkan kita tambah lagi kelas Amerika. Jadi tidak perlu mengubah yang sudah ada. Extend person misalkan kita kasih hi sini ya. Hi misalkan seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung di sini. Misalkan kita buat lagi English, Jerman, American, kita tambah lagi satu lagi French ya. Prancis, wah seperti ini. Kita tutup dengan titik koma. Nah, ini bertambah tanpa kita mengubah lagi yang lainnya. Kita bisa panggil lagi. Nah, ini jadi kita memiliki banyak bentuk yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita refresh. Tuh lihat dia menjadi 4 sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuat polymorphism ini dari sebuah interface. Nah, misalkan kita buat sebuah interface namanya animal seperti ini ya. Animal ini memiliki sebuah metode public make sound. Misalkan seperti ini ya. Kita tutup dengan titik koma. Nah, kalau interface kita harus gunakan implement. Misalkan kita bikin kucing, kita akan implement animal. Nah, jadi di sininya kita bisa mendefinisikan misalkan meow. Kemudian kita akan kelas dog, kita akan definisikan misalkan seperti ini. Kemudian kita coba definisikan satu lagi misalkan kelas untuk mouse. Kita akan implement lagi animal misalkan mau gini ya. Nah, jadi di sini kita bisa langsung buat objeknya. Misalkan kita buat cat sama dengan new cat seperti ini. Kemudian dog sama dengan new dog. Kemudian mouse new mouse. Nah, dari sini kita bisa masukkan ya. Misalkan animal sama dengan array. Nah, kita akan isi dengan tiga-tiganya seperti ini. Nah, kita gunakan dolar ya. Nah, dari sini kita baru bisa melakukan mencetaknya ya. Kita bisa menggunakan perulangan for each. Nah, kita akan ambil animals, kemudian kita akan ambil metodenya. Jadi ini bisa kita jalankan ya. Nah, lihat meow karena ini nggak ada BR-nya, kita coba tambahkan ya. Setelahnya kita akan echo BR. Nah, seperti ini kita coba jalankan lagi. Nah, dia ke bawah. Nah, ini juga kita berhasil ya membuat polymorphism dengan menggunakan interface. Jadi kesimpulannya di materi kali ini terkait dengan object oriented, kita bisa menggunakan polymorphism di PHP menggunakan abstract class, ataupun kita juga bisa menggunakan interface. Contohnya sudah kita coba tadi ya.
Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.